Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Sarkomer akan membahas beberapa latihan soal tentang SKB pedagogi. Langsung saja kita mulai ke soal yang pertamanya. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah evaluasi yang tujuannya untuk mengetahui hasil dan kemajuan belajar siswa itu adalah evaluasi sumatif. Ya. Evaluasi sumatif itu contohnya misalnya seperti evaluasi yang dilakukan pada penilaian akhir semester, kemudian yang dilakukan pada ujian nasional, itu termasuk ke dalam evaluasi sumatif, yaitu untuk mengetahui hasil belajar siswa, hasil dan kemajuan belajar siswa. Sedangkan kalau evaluasi formatif, itu tujuannya itu adalah untuk mengetahui atau untuk memperbaiki proses belajar. Kemudian kalau evaluasi selektif itu biasanya digunakan untuk menyeleksi siswa-siswa yang dilakukan dalam suatu program tertentu. Misalnya evaluasi diagnostik itu evaluasi yang tujuannya itu untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Misalnya seperti evaluasi yang dilakukan pada saat program remedial. Berikutnya, Pak Ali menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya dalam mengikuti proses pembelajaran. Jenis evaluasi yang digunakan oleh Pak Ali disebut, ini sudah dibahas pada soal sebelumnya, yaitu evaluasi yang digunakan untuk mendiagnosis kelemahan atau kesulitan yang dialami oleh siswa itu adalah evaluasi diagnostik. Jawabannya itu adalah yang D. Oke. Soal berikutnya. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, model pembelajaran yang paling tepat dipilih oleh guru adalah siswanya orientasi belajarnya itu adalah kinestetik dan siswanya sangat menyukai mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang B, yaitu project based learning. Pembahasannya, project based learning atau PJBL merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata, sehingga dalam PJBL itu pasti akan terwadahi gaya belajar siswa yang kinestetik atau yang lebih suka untuk melakukan suatu tindakan, dan siswa juga senang dalam mengerjakan tugas, sehingga yang paling cocok itu adalah yang PJBL. Seorang guru menggunakan model pembelajaran yang memiliki keunggulan agar siswa dapat berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Model tersebut merupakan jawaban yang tepat itu adalah yang C, yaitu problem based learning. Dalam hal ini di soal itu sudah ada kata-kata memecahkan masalah ya, sehingga langsung saja cari jawaban yang PBL atau problem based learning. Pembahasannya, problem based learning atau PBL merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Teman-teman bisa melihat pembahasan terkait dengan model pembelajaran pada playlist Sarkomer yang sudah diupload sebelumnya. Oke, soal berikutnya, Pak Ali bersama siswanya merencanakan sebuah kegiatan secara kolaboratif. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan bersama itu. Dalam perencanaan itu dibicarakan mengenai aturan main, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja menyelesaikan rencana kegiatan kolaboratif tadi. Model pengelolaan pembelajaran yang dipraktikkan oleh Pak Ali mencerminkan prinsip model. Jawaban yang tepat itu adalah yang C, yaitu project based learning.
Jadi pada soal itu sebenarnya ada beberapa kata kunci yang bisa dipakai untuk menggiring ke jawaban PJBL. Yang pertama itu adalah kegiatannya dilakukan secara kolaboratif. Kalau secara kolaboratif berarti otomatis pekerjaan tersebut dilakukan secara kelompok ya. Nah, kemudian ada kata kunci lagi yaitu tersedia alat dan bahan yang dapat diakses. Kemudian ada langkah kerjanya dan kemudian ada perencanaannya. Nah, ini menggiring ke model pembelajaran PJBL di mana dalam PJBL itu kan ada tahap perencanaan, kemudian ada tahap pengamatan, dan ada tahap itu ya presentasi atau mengkomunikasikan atau membuat laporan. Nah, di antara kelima model pembelajaran ini yang paling tepat itu adalah yang C, yaitu PJBL. Soal selanjutnya, salah satu rumusan tujuan pembelajaran adalah peserta didik memiliki sikap kepedulian sosial yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Bu Titik meminta peserta didik mengamati kemiskinan di sekitar sekolah. Manakah jenis penilaian holistik otentik yang paling sesuai? Jawaban yang tepat itu adalah yang C, yaitu meminta peserta didik melukiskan kondisi masyarakat dan meminta pendapatnya. Pembahasannya, bentuk penilaian sikap meliputi observasi, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Pada kasus di atas, pilihan yang tepat untuk penilaiannya adalah melakukan observasi lapangan tentang kemiskinan, kemudian siswa diminta pendapatnya. Oke. Soal berikutnya, itu adalah soal yang terakhir dari video Sarkomer ini. Terima kasih telah menonton video Sarkomer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.